Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan quick review si Sharp Aquos Sense 9. Yap, ini HP memang baru rilis nggak lama banget ya, awal tahun ini, dan harganya nggak turun banget. Hanya turun 1 juta untuk bekasnya. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli HP ini ya, gue dapet HP ini pas lagi diskon 44 April, itu gue dapet di harga segini nih. 5,1 juta atau 5,2 yaitu sama ongkir, dan lumayan bagus. Ini kondisinya pretty much like new, orangnya hanya pakai 2 minggu karena penasaran dan dijual di harga segitu. Untuk link pembelian gue bakal naruh link search bar sama produk aja karena agak susah nyari bekasnya, soalnya kan ini barang masih baru ya, jadi gue bakal taruh semua link di deskripsi termasuk link wallpaper juga. Oke, untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini, kalian bisa pause. Tapi in summary, kenapa gue bilang di video title ini flagship, karena dia lihat tuh LTPO harga segini dan udah Type-C 3.2 dan DisplayPort output. Lumayan mantap ya, itu dua di HP flagship budget pun jarang loh, terutama budget HP Cina ya. Anyway, kita langsung aja unboxing nih. Ini baru aja sampai di Grab, dan ini gue nge-unboxing malam-malam, hujan deras banget di Bandung. Setelah lebaran langsung hujan deras ya Indonesia. Well, Bandung sama Jakarta sih. By the way, ini gue sih nge-upload video ini kayaknya 2 minggu atau seminggu setelah video ini gue rekam ya. Jadi udah jauh setelah lebaran, dan gue ada pertanyaan dengan kalian, gimana lebaran kalian? Apakah bagus dan THR-nya mantap kah? Atau ya, bagaimana lebaran kalian, mudik kemana aja nih? Gimana experience-nya bisa di-tell di bawah ya. Oh ya, by the way, untuk unboxing sendiri sih, ini kita bakal tes-tes seperti biasa, dan untuk minggu depan bakal ada quick review seperti biasa. Sorry, full review maksud gue. Dan seperti biasa juga, sehari sebelum full review bakal ada gaming test. Stay tune ya di channel ketiga gue, dan kayaknya gue bakal bikin day in the life juga. Karena ini kan stok Android, dan software Androidnya 3 tahun, terus gue sukanya Sharp, jadi gue biasanya suka ngebuat day in the life di HP yang bener-bener gue suka, terutama HP unik kayak gini. Anyway, si Sarada bilang ini kondisinya masih bagus banget, mulus 99% like new karena hanya penasaran, dan garansi juga masih lama karena umurnya baru 2 minggu. Untuk Sharp sendiri, ini boxnya sama persis ya, mau warna apapun. Gue beli warna hijau tapi boxnya warna biru. Box sendiri unik, box glossy, khas HP Jepang, dan seperti kalian tahu, gue wibu, jadi HP Jepang cocok. Resmi yang pastinya kalian nggak usah worry tentang IMEI, internal 8GB, dan internal storage-nya 256GB. Maksud gue tadi RAM. Sorry, habis pulang dari Jakarta jadi masih agak bego ya otaknya. Kita langsung buka aja kelengkapannya apa aja. Khas HP dia, 6,2 inci, 6,1 inci layarnya, compact. Dan seperti kita lihat di speknya, kayaknya Sense 9 bakal lebih baik dari chipset dan layarnya dibanding Sense 8 ya. Karena Sense 8 6 Gen Y-nya agak biasa aja, dan si layarnya tuh banyak isu. By the way, sorry kalau misalnya kalian dengar kucing gue, ini lagi ada di bawah sini, lagi bengong atau ngapain. Kelengkapan full set, di sini ada charger, dan dikasih OTG juga ya, Sharp komplit. Dikasih headphone juga, earphone maksud gue, yang mirip banget kayak AirPods. Dan kelengkapan di box ini ada apa ya, kita lihat nih. Quick start guide, casing, ini kelihatan banget belum pernah dipakai. Komplit banget juga, very nice, very nice. Kita tutup aja ya, dan kita langsung lihat HP-nya bagaimana. Ini ada sedikit fingerprint magnet, ya it's okay lah, pemakaian sebelumnya. Kita ke pinggirin dulu. Gue lah bentar, ini banyak pemakaian fingerprint ya. Dan terakhir tuh pas gue review kalau nggak salah warna apa ya, yang Sense 8. Gue lupa lagi, padahal udah nggak lama ya. Kalau nggak salah gue review warna hitam deh, dan ini gue warna hijau. Bagaimana warna hijaunya? Lumayan bagus ya hijaunya. Ngingetin gue sama anime karakter itu loh, yang dari Zero, siapa sih? Crush ya, yang tangannya buntung terus, you know. Aduh, sorry, hampir spoiler. My bad. Dia masih hidup kok, dia masih hidup, tenang. Gedats, come on, shut the fuck up, man. Kucing gue teriak-teriak, gak tau kenapa. Kalau udah dikasih makan, udah udah kencing. Anyway, kemulusan di sini cukup mulus, dan right off the bat yang gue lihat ini baterainya memang besar, jadi tebal banget ini HP. Extremely thick, lebih thick dari S24 Ultra gue kayaknya. Tapi untuk layar sendiri dia udah ada pre-applied screen protector, relatif enteng banget, dan feeling di tangan ini dibanding sama Sense 8 memang lebih bulat ya, lebih gendut. Ngingetin gue sama Galaxy S24, S25 yang gue lumayan suka. Dan untuk software sendiri, keluar dari box ini di Android 14, memang agak tua, tapi katanya dikasih update 3 tahun sampai Android berapa berarti? 17. Not bad lah ya. So ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP ini, dan nanti kita bakal balik lagi seperti biasa untuk ngetas-ngetas dikit bagaimana speaker, fingerprint, haptic, kamera, dan teman-teman. I'll be back ya guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Yang pertama kita tes bagaimana untuk si side mounted fingerprint-nya. Kita tes ya, 1, 2, 3, boom, extremely fast.
pretty much instan ya. Cepet banget. Improvement dari Sense 8 yang pastinya. Terus gue mau tes juga ini untuk haptiknya. Nah, haptiknya ini gak beda jauh sama Sense 8 kemarin. Dia kayak di antara high quality sama jelek ya. Jadi masih ada bes-besnya tapi udah lumayan bulat. Cuma yang gue rasa ini kurang strong, agak sedikit lemah. Jadi untuk ngetik tuh vibrationnya benar-benar malu-malu ya. Tapi oke sih untuk harganya. Di harga 5 jutaan, HP Cina biasanya lebih bagus ya haptiknya. Tapi untuk Sharp sih masih acceptable lah. Terus untuk software sendiri, kalau misalnya kita ke setting dan kita scroll all the way to the bottom, ini sudah di Android 14 yang khas Sharp banget, ketinggalan zaman ya, Android 14. Dan kalau misalnya kita klik, ini security-nya juga di Oktober. Jadi semoga Sharp langsung loncat aja ke Android 15, karena kalau nggak salah Sense 8 udah dapat 15 ya, tapi ini belum. Jadi come on Sharp, lebih digercep lagi. Software update udah 3 tahun, mungkin 4 tahunin, terus cepetin update-nya ya. Nah, yang gue mau bahas juga untuk si layarnya. Ini bezelnya memang tebal ya. Tebal, tapi nggak setebal Sense 8, dan at least ini simetris, bisa kita lihat tuh. Walaupun tebal, atas bawah kanan kiri, tapi at least dia simetris. Jadi masih ada kesan kayak HP bagus gitu. Dan yang gue suka juga, dia compact dan besar. Jadi bukan ke arah tinggi yang gue suka. One-handed enak banget ini. Untuk tangan gue yang lumayan besar, ini HP kerasa mini ya, kelihatan nih kalau misalnya kita kunci. Ini HP kerasa mini tapi buntot gitu, lucu ya. Dan untuk layar sendiri ini lumayan insane. Salah satu hal yang bikin HP ini kayak flagship, dia pakai Exo LTPO OLED, jadi udah LTPO. Dan ini tuh sampai bukan sampai 120 Hz guys, sampai 240 Hz. Lumayan insane ya. Yang pastinya gue nggak terlalu bisa ngerasa kalau di HP antara 240 sama 120 itu lebih kerasa di PC, tapi ya agak overkill, cuma fleksi banget ya, khas Sharp lah. Sharp kan kalau masalah refresh rate selalu di 240 kayak zaman-zaman Sharp Aquos Zero 2 buat yang inget tuh. Untuk di DRM Info, nah di DRM Info dia yang pastinya sudah HDR10 Plus, walaupun sayangnya white color gamut-nya false ya, tapi udah HDR10 Plus dan sudah di Widefine L1, so that's pretty good. Terus yang gue mau bahas juga ini dari si kualitas speaker ya. Jadi speaker sendiri dia dual speaker, dan kalau misalnya kita mau coba dengerin inilah ya, orang ngomong tentang F1, dia volume stepnya nggak terlalu banyak sayangnya. Dan seperti di Sharp Aquos Sense 8, speaker memang salah satu hal yang lemah di Sharp Aquos Sense series. Cuma di sini not bad lah, bisa denger nih. Volumenya tapi harus tinggi ya, ini volume di berapa, hampir full nih baru keras. Soalnya cukup oke, balance gue rasa, kerasa sedikit tiny tapi lumayan balance, detailnya cukup oke, dan dia itu untuk volume earpiece-nya juga dia nggak besar sebelah ya, simetris gitu, atas bawah. Jadi ya, speaker sih oke, but nothing to be excited about. Cuma ya sayangnya walaupun HP ini harga 5 jutaan, speknya cukup oke, layarnya bagus, dan menurut gue lumayan worth it di harganya, tapi nggak kayak HP 5 jutaan lainnya, atau even HP 2 jutaan kayak Tecno Camon 40 yang kemarin gue review. Di sini belum ada AI ya, harusnya capable tapi sayangnya belum ada AI. Jadi ya mungkin di Jepang kurang populer ya AI, I don't know. Langsung aja kita tes ya, last but not least, bagaimana untuk si kamera quality-nya. Karena ini kameranya lumayan menarik, dia di 50 megapiksel, ultra wide juga 50 megapiksel, jarang ya. Jadi ya, kita lihat aja coba foto si ini nih. Gue matiin AI-nya, karena kalau pakai AI takutnya dia jadi kayak over sharpen atau over vibrant ya. Kita langsung aja foto RB19 seperti biasa. Pakai main kamera. Dan ini karena dia pakai main kameranya 50 megapiksel, kalian bisa pixel binning jadi 2 times tanpa loss of quality seperti ini. Dan untuk si ultrawide-nya 0,6, lumayan besar seperti ini. Ya gue bisa bilang cukup bagus lah ya. Dan selfie-nya, kalau misalnya kita switch ke front kamera, seperti ini. Dia high contrast sih kelihatannya. Dan seperti itu, kalian bisa tes sendiri. Untuk video sendiri, dia bisa nge-record sampai video 4K 30 ya. Untuk kamera depan, dan kalau misalnya kita coba, kamera belakang maksud gue. Dan kalau misalnya kita coba switch ke kamera depan, dia hanya bisa sampai Full HD aja. Dan frame rate-nya juga hanya bisa sampai di 1080p
30 fps, jadi nggak bisa 60. Tapi untuk kamera depan dia bisa 1080p 60 dan 4K 30. Ini gue udah di set 4K 30 dan buatnya penasaran settingannya ada apa aja. Seperti ini, stabilization, audio recording with noise cut, nice. Ada AI live story sama AI live shutter, jadi AI-nya ada cuma lebih ke AI kamera ya. Kayak gimmick-gimmick gitu. Bisa nyalain watermark, floating shutter, guideline seperti biasa. Ini sih gue paling suka ya, grid line kayak gitu. Dan common fitur seperti flash dan teman-teman di sini ada semua. Fitur sih lumayan komplit lah untuk harganya. Dan kita langsung tes bagaimana kualitas videonya. Karena di Sharp Aquos Sense 8 agak sedikit disappointing ya. Kita lihat gimana di sini. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Sharp Aquos Sense 9. Pertama dia nggak ada durasi recording mau selama apa, jadi bagus. Kalau misalnya kita coba mau fokusin ya ke sesuatu nih, gue ambil misal ini nih, gue mau fokusin ke tulisan yang kecil. Ini fokusnya segini. Ya cukup oke, menurut gue cukup oke. Cuma di 4K 30 sayangnya dia nggak bisa gonta-ganti kamera ke ultra wide sayangnya ya. Dan sepertinya kalau mau panning lumayan smooth sih ini 4K 30-nya, bagus banget. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas microphone-nya karena gue nggak tahu ya di sini. Dan noise-nya sendiri, ya 4K 30 untuk noise-nya, wow, surprisingly bagus noise-nya. Kalian bisa nge-zoom 1,5 yang lumayan kaku atau 2 kali kayak gini, dan maksimum zoom-nya dia ada di 8 ya, ada di 8 kali zoom. Oke, seperti itu, dan kita langsung balik aja lagi ke S24 Ultra. Untuk video recording sih gue rasa ya cukup positif lah ya, untuk harganya bisa bersaing lah dengan HP 5 jutaan yang lebih gila gitu kayak Galaxy A56 menurut gue sih. Jadi ya, gimana untuk first impresinya gue? First impresi gue lumayan suka sih sama HP ini ya. Dari compact form factor-nya pastinya breath of fresh air dibanding sama Galaxy A56, dan menurut gue ini bisa jadi HP yang cocok buat kalian yang ingin stock Android experience, compact dan kamera yang solid. Ini sih cukup oke dibanding sama Galaxy A56. Ya, untuk lebih detailnya gue bakal bahas minggu depan di full review, gaming test sehari sebelum full review di channel ketiga, dan semoga ada day in the life. Gue masih belum tahu, nanti gue bakal lihat aja nanti ya. Anyway, thank you for watching, jangan lupa like dan subs, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk gaming dan full reviewnya. Thank you and goodbye, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah.